Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan sebuah kesadaran bahwa kami tidak layak. Namun kami datang pun dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami. Berilah kesempatan kepada kami Tuhan untuk mengintip sedikit dari keajaiban firman-Mu. Dan iman kami boleh makin diteguhkan dan tekad kami mengikuti Dikau makin bulat. Dengarlah doa kami Tuhan, yang sudah kami panjatkan atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih. Hari ini saudara sekalian kita akan membacakan sebagian firman Tuhan yang terdapat dalam surat Roma. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah panggilan hanya Injil. Hanya Injil. Kita akan bacakan dari surat Roma pasal pertama. Ayat 16 dan 17. Versi yang kita kutip itu sebetulnya adalah TB2. Tapi saya berupaya untuk sedikit merevisikannya. Yang kata-kata diberi warna merah itu adalah revisi dari saya. Surat Roma pasal pertama dibacakan mulai dari ayat 16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang bukan Yahudi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran atau pembenaran dari Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang yang dibenarkan Allah akan beroleh hidup kekal oleh iman. Sekian dulu pembacaan yang kita kutip dari TB2. Saudaraku sekalian, sebenarnya setiap kitab di dalam Perjanjian Baru itu membahas mengenai Injil. Jadi dengan kata lain, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, semua membahas mengenai Injil. Itu sebabnya saya kira kurang akurat kalau kita mengatakan misalnya bahwa surat Roma begitu penting. Kalau semua kitab hilang, tidak apa-apa kalau surat Roma itu masih ada. Saya mengatakan demikian saudaraku sekalian salah satunya karena surat Yakobus. Nah, saya barusan menulis sebuah tafsiran mengenai surat Yakobus. Ide mulai menulis surat Yakobus itu lama, teman, itu 40 tahun yang lalu. Jadi 40 tahun yang lalu itu saya sudah ada sebuah ide untuk menulis tafsiran surat Yakobus, tapi nggak jadi-jadi karena pembacaan saya itu belum cukup. Jadi setelah sekian tahun, 40 tahun, saya berjuang lalu saya coba menuliskan tafsiran surat Yakobus dengan sebuah tema yang jelas bahwa Yakobus itu memberitakan perdamaian antara kaya dan miskin. Dan kata lain saudaraku sekalian, Injil itu harus dilihat dari banyak aspek. Misalnya di Injil Matius bicara mengenai Injil yang jelas mengajar kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah Raja, adalah Mesias. Dan Raja Mesias ini memulihkan bangsa Yahudi itu bukan dengan kekuatan militer mentumbangkan misalnya kerajaan Romawi. Enggak, tetapi dengan Injil. Itu soalnya saudaraku sekalian, baik bukan kalau kita bahas dulu mengenai apa itu Injil gitu. Injil itu apa? Ya kabar baik. Kabar baik apa saudaraku? Karena ada sebuah rencana Allah yang dari kekal sampai kekal untuk setiap manusia yang ingin mencari Dia. Jadi dari kekal ke kekal. Itu suatu proses yang panjang saudaraku. Salah satunya memilih seorang yang namanya Abraham. Kemudian memilih sebuah bangsa.
Kemudian dari lalu lahir seorang namanya Tuhan Yesus. Begitu kan? Yang memenuhi semua janji, semua nubuat mengenai Tuhan Yesus. Itu semua terjadi dengan ajaib loh. Luar biasa, lahirnya di mana? Di Bethlehem. Baru kita merayakan Natal bukan? Lalu tidak berhenti di sana, Tuhan Yesus itu lahir sebagai seorang manusia yang tulen. Injil Lukas pasal 2 ayat 7 mengatakan bahwa penginapan itu tidak ada tempat, penginapan. Bahasa Indonesia dalam hal ini sama dengan bahasa Yunani. Kata luma itu penginapan dalam arti losmen, boleh. Penginapan dalam arti bahwa itu suatu tempat tumpangan untuk bermalam, itu juga boleh. Tapi kalau Anda tanya saya lebih suka menerjemahnya kedua. Saya coba sedikit selidik saudaraku sekalian, dari sekian banyak, sekian puluh terjemahan bahasa Inggris, mayoritas penginapan dalam arti losmen, mayoritas. Apalagi yang bahasa Indonesia. Tapi paling sedikit ada 16. Benar penghitungan saya. Yang mungkin belum lengkap. Ada 16 versi memberi kesan itu adalah tempat menumpang. Itu berarti Yusuf dan Maria itu datang mencari kepada kerabatnya. Pada malam itu tak kalah Yusuf seorang yang sederhana lalu membawa seorang istri yang kandungannya sudah berat. Lalu datang ke sana, betapa kejam. Betapa kejam adanya kalau kerabatnya berkata kepada dia, tidak ada tempat bagimu. Kalau losmen, penjaga losmen, ya sudahlah namanya juga losmen. Kalau losmen, saudaraku sekalian, salah apa sih? Kalau penjaga itu lalu berkata, maaf, ini sudah penuh. Tidak ada salah loh. Mungkin penjaga losmen itu kalau mau sedikit melangkah ya teriak-teriak, ayo siapa yang mau kasih tempat? Ini ada ibu sudah mau melahirkan, ayo siapa? Kalau semua pura-pura tidur mau apa? Tapi kalau kerabat kan lain. Nah itu mulainya kabar baik kan. Tuhan mengutus anaknya yang lahir di dalam dunia sebagai manusia yang kecil, bayi yang lemah yang bisa ditolak oleh manusia. Beliau kemudian besar mengabarkan Injil, bahkan mati di atas kayu salib, Anda tahu semua. Tapi beliau bangkit kembali dari kematian, naik ke surga dan satu hari akan datang menyelamatkan kita. Tapi saudaraku sekalian, apa kita berhenti di sini? Enggak, saudaraku. Saya hari ini ingin mengajak saudara sedikit mengenal gereja masa awal, saudara. Dengan kata lain, kalau hari ini saudara melihat di sini ada sebuah gedung yang besar, megah, dan saudara duduk di sana empuk, ditambah lagi ada AC. Zaman dulu udah ada. Harus kakum gereja, bukan gedung gereja, itu masih ada. Gereja masih ada, itu sebuah mujizat. Gereja ada, itu membuktikan luar biasa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, sampai masih ada orang yang mau percaya Tuhan Yesus. Tapi gereja ini menghadapi banyak tantangan, saudaraku sekalian. Tantangan dari orang Yahudi, khususnya yang sedemikian sadis sampai orang pertama yang tangkap dibakar. Itu cikal bakalnya, itu ide dari orang Yahudi yang bantu membawakan kayu. Tapi dari dalam sendiri sebetulnya juga ada masalah, saudaraku sekalian. Salah satu adalah kekuatan Yahudi sama kekuatan non-Yahudi. Itu sebabnya tadi saya tidak menerjemahkan Yunani. Kalau Yunani kan cuma satu bangsa, jumlahnya nggak banyak. Sebelum kerajaan Romawi itu Yunani, Alexander. Itu sebabnya walaupun katanya Yunani, tetapi maksudnya itu sebetulnya adalah non-Yahudi.
Orang Yahudi, saudaraku sekalian, menghina ini orang non-Yahudi ini. Apa mengerti apa? Mereka itu tidak saleh. Mereka itu tidak mengenal apa-apa. Mereka tidak tahu juru selamat Tuhan Yesus itu kan dari bangsa kami. Beliau itu adalah anak Daud. Matius pasal pertama, ayat pertama, silsilah Tuhan Yesus anak Daud. Anak Daud itu sebuah ungkapan yang menunjuk Mesias. Jadi kata berikut itu adalah keturunan Abraham. Matius 1 ayat 1. Tapi bagaimana dengan mereka yang non-Yahudi, saudara? Mereka mencibirkan karena orang Yahudi yang di kota Roma, jumlahnya berapa? Enggak tahu. Mungkin 50.000 lah. Dari penduduk di kota Roma yang jumlahnya 1 juta. 1 juta bagi orang Jakarta enggak kaget. Ini orang Jakarta enggak kaget. Saya pendatang baru, ini orang Jakarta lama ini. Jakarta sudah tahu apa itu macet. Betul lah, kenapa macet? Penduduknya banyak. Apa itu 1 juta? Kami ini satu kabupaten, ya udah Jakarta tidak ada kabupaten, satu kota sudah lebih dari itu kan. Tapi nanti dulu kota Roma 1 juta, itu perlu tunggu 18 abad kemudian di Eropa baru muncul sebuah kota namanya London yang jumlahnya 1 juta. Jadi Roma itu kota yang besar, karena Eropa membutuhkan 18 abad kemudian baru muncul sebuah kota yang namanya London yang punya penduduk 1 juta. Percaya atau tidak, saudaraku, kota Roma itu ada AC loh. Ya bukan AC ini. Air dingalirkan ke batu, lalu ada budak-budak yang kipas-kipasin. Angin sepoi-sepoi, sejuk dan basah itu lalu masuk ke ruangan. Jadi orang Roma itu tahu menikmati, saudaraku, bukan Anda yang suka orang AC. Orang Roma sudah mau. Orang Roma punya jembatan itu tahan 2000 tahun. Di Italia masih ada. Jembatannya itu begini bentuknya. Nanti ada Bambang ini insinyur, pasti tahu. Batunya besar, bentuk yang bawah itu kecil. Jadi ditaruh sedemikian rupa adanya, batu tekan ke batu, batu tekan ke batu, tanpa cor, tidak ada cor. Tanpa besi, tidak ada besi. Semen, Indo semen belum ada temanku. Tapi jembatannya itu tahan 2000 tahun lamanya, yang masih tahan truk lewat. Mereka mencibirkan. Yang satu mengandalkan siapa? Oh, kami ini saleh. Dan yang mereka tuntut adalah mukjizat. Baca surat Korintus pasal pertama ayat 22. Yang dituntut oleh ini lain, saudaraku sekalian. Kami ini mengerti filsafat, itu sebabnya kami mencari hikmat. Tapi nanti dulu, saudaraku sekalian, apakah ada jalan keluar dengan kesalehan manusia? Faktanya orang Yahudi yang merasa sombong dan saleh, pasal kedua itu mencatat mereka mencuri loh. Roma pasal 2, Paulus tegur orang Yahudi yang mencuri. Ada catatan kuno yang mengatakan orang Yahudi itu, wah seperti orang Gipsi gitu yang dari sini ke sana minta segala macam bikin ramai. Konon ceritanya sampai diusir oleh kaisar 2 kali. Apakah dengan kekuatan Romawi bisa mengatasi? Apakah dengan kepintaran manusia lalu kita bisa bertemu dengan Tuhan? Tidak, saudara. Paulus di sini menulis surat Roma kepada kita, mengajar kita kembali kepada Injil, karena tabiat manusia itu begitu jahat, tabiat manusia itu begitu kotor, itu sebabnya kita membutuhkan Injil, kuat kuasa daripada Allah yang mengubah dia. Di kebaktian yang pertama, saudaraku sekalian,
Saya pernah mensinggung sedikit mengenai itu. Salah satu orang yang mengalami semua itu namanya Paulus. Injil Lukas sampai 3 kali mencatat pengalaman pertobatan dari Paulus. Karena kalau kita ini otak batu, nah itu Paulus itu otaknya baja. Mana mungkin seorang seperti Paulus itu percaya Tuhan. Dia merasa orang Kristen itu bodoh, orang mati dibilang itu. Manusia yang biasa dibilang Tuhan. Itu sebabnya saudaraku dia merasa orang ini bodoh dan menghujat, kejar-kejar orang ini. Lalu menangkap, menyeret mereka ke dalam penjara. Sampai satu hari lalu dia bertemu dengan Tuhan. 3 kali Lukas mencatat itu yang menegaskan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada dia. Itu kuat kuasanya saudaraku. Dia itu jadi berubah. Saudara, Roma memakai banyak cara untuk menjelaskan itu. Salah satunya yang dipakai itu istilah-istilah pengadilan. Jadi ada orang benar, ada orang yang dibenarkan. Nah itu proses pengadilan begitu. Kita ini orang yang bersalah, mencuri. Yang dicuri apa? Barang berharga dari Pak Hakim. Pak Hakim itulah yang membayar denda itu, yang memaafkan saya, terdakwa yang mencuri barang hakim. Kira-kira begitu. Tapi saudara, ada banyak cara yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan itu. Tapi tujuan Paulus itu jelas. Supaya mereka yang Romawi, atau mereka yang Yunani, atau mereka yang non-Yahudi, itu mau sadar bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kepintaran kita itu nggak ada apa-apanya. Kepintaran kita itu tidak menghasilkan apa. Kita manusia yang terlalu kecil. Kita ini tidak mungkin bisa mengerti betapa besar kuasa Allah, anugerah Allah, dan betapa Allah mengasihi kita. Dan itu semua diterima dengan iman. Paulus kan orang Yahudi. Dia pun sadar saleh. Kesalehan kita itu apa? Kesalehan kita itu sama sekali tidak berarti. Kesalehan kita itu semu, kesalehan kita itu dangkal. Kesalehan kita itu hanya menyentuh kulit. Apa yang di dalam kita ini, hidup kita ini, itu belum diubah. Nah itu sebabnya saudaraku sekalian, ada banyak hal yang dipakai oleh Paulus untuk coba menjelaskan betapa pentingnya Injil. Injil itu kuat kuasa Allah. Dan hanya dengan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, lalu kita boleh diselamatkan. Kuncinya apa? Kuncinya apakah Anda sadar itu anugerah? Anugerah. Belum tentu jadi berkat. Anugerah. Saudara mau anugerah? Saya juga mau. Anda dan saya duduk di sini masih bisa nafas, itu anugerah. Tapi jadi berkat enggak, itu cerita lain saudaraku. Siapa yang kira-kira di sini berat badannya 100 kilo? Saya lihat tidak ada bentuk. Orang yang berat badannya 100 kilo itu kebanjiran anugerah. Itu. Karena dia tidak kekurangan makanan, betul lah? Coba Anda kalau kekurangan makan, mana bisa 100 kilo? Nggak bisa. Tapi Anda kebanjiran anugerah. Itu bisa jadi berkat. Ya enggak. Buka kamus saudaraku. Anugerah itu pemberian. Pemberian dari atas. Anugerah harus jadi berkat. Apa itu berkat? Berkat itulah pemberian dari atas yang menjadi manfaat di dalam hidup Anda.
Itu berarti saudaraku sekalian, Anda dan saya duduk di sini mendengar Injil. Jadi berkat enggak? Nanti dulu, saudara terima ya enggak? Anda dan saya duduk di sini merenungkan kematian Tuhan Yesus. Kita tahu Allah mengasihi kita. Itu anugerah enggak? Anugerah. Ada orang yang lama ingin mengenal anugerah Tuhan, tapi tidak kesampaian. Lalu tak kala dia percaya Tuhan Yesus, dia ngomel setengah mati kepada kawannya. Kenapa dari dulu tidak kasih tahu kepada saya? Kamu ada kabar baik. Kalau percaya Tuhan Yesus begitu baik, kenapa dari dulu engkau tidak memberitahu kepada saya? Anda dan saya sering dengar, kita ini sedikit kebanjiran anugerah mungkin ya. Anugerah itu jadi berkat, tidak jadi berkat, salah satu kuncinya adalah apakah Anda mempunyai iman untuk menerimanya dengan sungguh-sungguh. Iman itu yang terus menuntun kita selangkah demi selangkah bertumbuh, bertambah supaya kita makin mengenal anugerah Tuhan dan kita makin percaya sama Tuhan. Kita selangkah demi selangkah makin mengenal anugerah Tuhan. Makin mengalami kuat kuasanya. Makin mengerti betapa kita ini harus mempersiapkan diri satu hari melangkah masuk ke dalam kekekalan. Betapa jeleknya kalau kita masih simpan sesuatu yang sebetulnya Tuhan tidak senang padanya. Betapa indah adanya kalau kita selangkah demi selangkah makin bertumbuh dan hidup kita ini makin serupa dengan Tuhan. Banyak cara yang dipakai oleh Paulus di dalam surat Roma. Mari saya bacakan dari Roma pasal 6, dari ayat 5 sampai ke ayat 11. Nanti ada tambah 2 ayat lagi. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, namun Dia hidup, yang hidup bagi Allah. Kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara hadir waktu kita merayakan Tiongchu, Mooncake? Hadir waktu itu? Hadir. Masih ingat Louis Vuitton Moet Hennessy? Saudara Anda tahu? Louis Moet Hennessy. Itu merek perusahaan. Perusahaan yang paling besar di Eropa itu bukan Mercedes. Perusahaan yang paling besar itu perusahaan yang bikin barang lux. Bosnya itu kaya sekali saudaraku sekalian. Keberhasilannya apa? Keberhasilannya adalah dia menjual sebuah konsep kepada kamu. And you take it. You believe it. Kalau kamu beli tasku ini, kamu itu elit.
Kalau kamu beli tas, kamu kaya kan? Duit banyak kan? Belum elit. Kamu jalan, kurang bergaya. Kamu belum elit. Kapan kamu baru beli? Beli tas ini. Begitu kamu bawa tas ini. Saya pernah lihat satu foto, saya kagum loh saudaraku. Di dunia ada orang begini. Topinya juga Gucci. Jaketnya juga Gucci. Tasnya juga Gucci. Mejanya juga Gucci. Sepatunya juga Gucci. Itu Gucci bukan untuk tampung air, bukan saudaraku. Merek Gucci. Saudaraku sekalian, kita ini hidup, ada mesin, softwarenya apa itu loh masalahnya. Softwarenya Gucci. Softwarenya Gucci. Badannya daging, softwarenya Gucci. Saya mau tanya saudaraku sekalian, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematian. Ajaran mengenai salib itu dalam saudaraku sekalian. Ada Tuhan yang besar, Allah yang maha kuasa yang mengutus anaknya yang menjadi seorang bayi yang kecil yang dikejar-kejar oleh Herodes. Apa itu udah ajaib? Tuhan Yesus berkorban. Anda duduk di sini berkorban enggak? Kalau Anda dipaksa oleh pacar Anda ke sini, mungkin sedikit korban. Begitu kan? Anda duduk di sini berkorban enggak? Atau maaf saudaraku sekalian, saya tadi ucapkan terima kasih, saya tidak tahu kawan-kawan di sini, rekan di sini dengar atau tidak. Saya ucap terima kasih loh, tapi saya mau tanya berkorban enggak? Mengapa tidak berkorban? Karena mata kita sudah melihat satu pengorbanan yang jauh lebih besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang melepas segala haknya, melepas hak, bukan melepas kewajiban. Kalau orang yang melepaskan kewajiban itu dikejar kantor pajak. Orang yang melepaskan kewajibannya itu dikejar polisi. Melepas hak. Melepas apa yang sesuatu menjadi miliknya. Karena dia sadar Allah mengasihi manusia. Lalu Kristus. Lalu semua itu diserahkan. Yang terbaik. Bahkan tetesan darah yang terakhir bagi Anda dan saya. Kalau iman kita itu belum sadar kematian Tuhan Yesus dan harganya. Dan maknanya di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengerti bangkit bersama dengannya? Bangkit bersama dengannya berarti kita mau raih satu kemenangan. Bukan saya sanggup. I'm weak. I'm limited. I'm nobody. Tapi bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus. Aku mau memulai sebuah hidup yang baru. Badanku adalah buatan daging, tapi software di dalamnya, konsep hidup di dalamnya, itu semua menuju ke surga. Sebuah kerajaan yang kekal, di mana kita bangkit bersama dengan Kristus. Dan satu hari bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Waktu saya kecil di sebuah gereja, penginjilnya seorang yang sederhana. Sederhana. Namanya pun gak canggih teman. Saya tidak mau sebut namanya gak canggih. Ya sudah tentu setelah dia percaya Tuhan, setelah dia jadi hamba Tuhan, namanya ya lebih keren lah. Tidak seperti saya sampai sekarang masih Hasan gitu. Tidak tahu kenapa itu saya juga bingung. Lalu dia melayani Tuhan. Orang yang sederhana. Lalu tua, istrinya sudah meninggal dunia, dia masuk ke rumah jompo. Saya mengkhususkan diri ke rumah jompo Mabesudi di Pontianak.
Percaya atau tidak? Dia sudah pikun. Kok orang pikun bisa sampai pikun begitu? Saya juga heran. Dia lupa semuanya. Saya duduk, ajak dia ngobrol. Saya kan anak buah dia, bimbingan dia. Saya waktu itu remaja, dia yang bimbing saya. Saya sebut nama ini, dia tidak tahu. Dia sebut nama itu, tidak tahu. Saya cerita ini, dia tidak ingat. Cerita itu, tidak tahu. Bahkan dia tidak kenal saya juga. Tapi yang hebat, dia kenal Yesus Kristus. Wah, saya pulang bersama dengan istri saya bilang, saya itu, salut dan kagum saudara. Badan ini bisa lemah, penyakit bisa menggerogoti kita kan. Tapi orang itu di dalam hati yang sedalam-dalamnya, dia tidak melupakan Yesus Kristus. Sampai dia pikun, sampai dia lupakan segalanya, dia tetap ingat Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus, Yesus Kristus dan hanya Yesus Kristus. Teman, perjalanan di atas bumi ini bisa panjang, bisa pendek. Tidak tahu saudara. Tapi ajaan saya adalah saudaraku sekalian, mari dari iman kepada iman. Mari satu kali Anda ambil keputusan, menyerahkan sendiri, menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Bukalah hatimu, terima Dia, karena Yesus Kristus yang mati bagi saya dan bagi Anda. Saya jelas tidak layak, begitu juga dengan Anda. Tapi terimalah Dia di dalam hatinya. Louis Vuitton Moet Hennessy itu dibuang temanku. Terimalah Yesus Kristus di dalam hati kita. Biar Dialah yang menjajah dan menguasai hidup kita. Kerajaan Roma boleh runtuh, tapi kerajaan Allah itu tidak berkesudahan. Dan kita boleh bangkit bersama dengannya dan menikmati segala kelimpahan, kuasa, sukacita di dalam perjalanan hidup kita. Bahkan jikalau satu hari saya atau Anda atau siapapun juga kita lupa segala-galanya, kita tidak lupa Yesus Kristus. Itu sebabnya surat Roma pasal 6 ayat 22-23 berbunyi demikian. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengkudusan dan kesudahannya ialah hidup kekal, hidup baru, hidup surgawi. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Injil itu apa, saudara? Injil itu mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita. Mengasihi kita. Mengasihi kita karena di atas kayu salib, Anak Allah itu diberikan untuk membuka sebuah jalan agar kita boleh datang kepada Dia. Salib membuktikan Yesus Kristus itu dikorbankan, dijadikan korban untuk menebus dosa kita. Itu berarti kita dibebaskan dari kuasa dosa. Itu berarti kita sekarang seharusnya orang yang dibebaskan. Hidup bagi Allah. Hidup untuk menyenangkan Dia yang menjadi pusat kehidupan kita. Hidup ini menjadi berarti bukan karena Anda memiliki berapa. Hidup ini menjadi bermakna bukan karena berapa lama kita hidup di atasnya. Tapi hidup ini menjadi berarti jikalau kita meresponi Dia yang begitu mengasihi kita dan ingin berjalan melayani Dia. Kita tidak lagi kita menjadi budak dosa.
Itulah Injil. Itulah yang dikabarkan oleh Paulus. Itulah yang Paulus tegaskan kepada orang Yahudi. Supaya mereka sadar sesungguhnya Allah mengasihi mereka. Dan apa yang mereka persembahkan itu belum cukup. Jikalau mereka belum menyambut juru selamat itu ke dalam hati. Itulah yang juga dikatakan Paulus kepada mereka yang non-Yahudi, yang bukan Yahudi. Kepintaran, kekuatan manusia itu tidak akan memecah masalah di dalam kehidupan kita. Kecuali nanti, juru selamat itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah Anda pernah, tapi ya mungkin sangat pernah ya, menyanyikan Amazing Grace. John Newton yang menulis, dan katanya satu tahun dinyanyi 10 juta kali. Dari mana dia hitung saya tidak tahu. Tapi penulis artikel atau buku itu mengatakan 10 juta kali dinyanyikan satu tahun. Penulisnya pedagang budak. Tak kalah dia percaya kepada Tuhan, dia bilang saya ini betul-betul adalah seorang budak dari dosa. Tidak usah jauh-jauhlah ke Inggris, John Newton. Tadi kebaktian pertama saya menceritakan ada seorang yang selalu memparkirkan mobilnya di depan rumah kami waktu saya kecil. Siapa dia? Tukang judi. Berapa lama dia parkir? Bisa 2 hari, ada kalanya 3. Gak geser-geser. Satu kali kalau suruh dia geser, menghalangi kami keluar masuk, dia marah saudaraku. Siapa tuannya? Judi. Tapi satu hari, tak kala dia percaya Yesus. Dia ikut menjadi murid Tuhan Yesus dan mengikuti katekesasi di gereja itu, kemudian menjadi penghafal ayat nomor 1. Jadi diadakan pertandingan kelas itu, siapa yang hafal ayat paling banyak, paling bagus, dia nomor 1. Mungkin itu terlatih otaknya sudah. Dosa tidak menjadi tuannya. Kristus menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami, memilih kami, memanggil kami, menolong kami, menebus kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati begitu banyak anugerah. Di dalamnya anugerah keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan merespon itu dengan iman. Agar kehidupan kami ini ada kemajuan. Ajar kami melangkah dengan iman Tuhan. Agar di dalam perjalanan yang penuh dengan keliku-likuan, dengan iman, dengan sadar kepada Tuhan, kami tetap bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan menghargai apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib bagi kami. Dan ajar kami Tuhan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus yang baik. Yang yakin ada rencana yang indah yang Tuhan buat untuk kami. Dan biar kami melangkah dengan iman bersama dengan juru selamat kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Ampunlah dosa kami Tuhan. Dengarlah seru doa kami ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.